Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Widiastri dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum elektronika lanjut. Pada video kali ini, saya akan membuat dua rangkaian, yaitu rangkaian untuk kontrol komponen menggunakan LDR. Itu komponen yang pertama itu mengontrol LED sebanyak 4 buah, dan nanti yang kedua adalah mengontrol motor DC. Untuk yang pertama, ini adalah rangkaiannya. Untuk komponen utamanya itu adalah Arduino, kemudian ada LDR, lalu sensor cahaya, kemudian ada 4 buah LED dengan warna yang berbeda. Ini ada merah, kuning, hijau, dan biru. Lalu untuk resistornya yang terhubung ke LED ini adalah 220 ohm, kemudian yang terhubung ke LDR ini adalah 1 kilo ohm. Untuk setiap komponen ini bisa didapatkan di bagian sebelah kanan ini. Di bagian komponen kita bisa memilih yang all agar lebih lengkap. Nah, seperti ini. Kemudian ini LED-nya untuk katoda ini terhubung ke kutub negatif dan dihubungkan juga ke ground. Untuk LED yang anodanya ini terhubung ke resistor, kemudian dihubungkan ke Arduino. Ini untuk pin yang merah, ini pin 13 untuk LED yang merah, kemudian untuk yang kuning ini pin 12, kemudian untuk yang hijau pin 11, dan untuk yang biru itu pin 10. Lalu untuk LDR-nya ini terhubung ke A0, ini sebagai sensor cahayanya. Kemudian untuk ini resistornya dari terminal 1 ini terhubung juga ke resistor dan dihubungkan ke ground. Kemudian untuk terminal 2-nya ini terhubung ke VCC atau kutub positif, yang di sini tulisannya adalah 5 volt. Ini rangkaiannya sudah selesai. Kemudian kita lihat kodenya. Kode pemrogramannya ini seperti ini. Integer ini untuk pendefinisian yang mana ini ke pin berapa dihubungkannya. Untuk yang merah ini terhubung ke pin 13, kemudian yang kuning terhubung ke pin 12, lalu yang hijau ke pin 11. Integer biru itu berarti terhubung ke pin 10. Lalu integer sensor, berarti sensor ini sensor cahaya atau LDR ini terhubung ke A0. Lalu untuk ini integer data sama dengan 0. Lalu untuk void setupnya ini untuk pendefinisian yang mana output dan inputnya. Untuk semua LED ini adalah outputnya, lalu untuk sensor adalah sebagai inputnya. Lalu ada serial begin 9600, ini untuk nilai yang idealnya. Lalu ada void loop, ini analog read yang dibaca dari sensor. Nah, ini untuk logikanya ada beberapa. Untuk logika yang misalnya datanya kurang dari 100, yang data ini diatur dari LDR. Nanti dari gelap ke terang nilainya akan berbeda. Nah, ketika nilainya kurang dari 100 maka lampu LED menyala semuanya. Kemudian jika datanya atau intensitas ininya kurang dari sama dengan 300 maka yang menyala hanya yang merah. Lalu jika datanya kurang dari sama dengan 500 artinya 500 sampai dengan 301 itu berarti yang menyala adalah lampu merah dan lampu hijau. Untuk yang kuning dan birunya itu tidak menyala. Lalu jika nilainya kurang dari sama dengan 600 maka yang menyala hanya yang biru dan yang lainnya tidak menyala. Lalu ini yang terakhir, jika nilai nyala lebih dari 650 maka semuanya tidak menyala. Kita coba start simulation. Nah, ini yang muncul adalah yang muncul adalah 6. Berarti ini kurang dari 100 sehingga semua LED-nya menyala. Kemudian kita coba pindahkan, geser ke kanan untuk LDR-nya. Nah, ini 343. Yang menyala adalah lampu merah dan hijau sesuai dengan logika yang kedua, yang yaitu mohon maaf. Ini yang ketiga, ini merah dan hijau. Kita coba untuk kurang, misalnya di bagian sini. Ini 278, berarti yang menyala hanya yang merah. Sesuai dengan logika yang kedua, itu yang nilainya kurang dari sama dengan 300. Ini 158, berarti yang menyala hanya yang merah saja. Kemudian kita geser kanan lagi. Nah, ketika digeser, nilainya ini 411. Nah, artinya yang menyala itu yang merah dan hijau. Lalu kita geser lagi. Nah, ini 559. Yang menyala hanya yang biru saja. Atau
yang logika ini. Kurang dari 600, kalau misalnya 600 ini 588 berarti yang menyala hanya yang birunya saja, karena di sini biru high dan sisanya low. Kemudian kita coba fullkan ke sebelah kanan, maka nilainya di serial monitor yang muncul itu 679, berarti lebih dari 650, maka semuanya tidak menyala. Untuk selanjutnya, saya membuat rangkaian kontrol motor DC menggunakan LDR atau photoresistor. Untuk komponen-komponennya ini ada 4 buah motor DC atau DC motor, kemudian ada LDR atau photoresistor, lalu ada resistor dengan resistansi 1 kilo ohm, kemudian ada komponen utamanya yaitu microcontroller Arduino, lalu ada breadboard untuk penempatan komponen-komponennya. Ini untuk terminal 1 pada DC motor ini terhubung ke ground, lalu untuk yang terminal 2-nya ini ada, untuk yang merah terhubung ke pin 13, untuk yang kuning ini terhubung ke pin 12, lalu untuk yang hijau ini terhubung ke pin 11, dan untuk yang biru ini ke pin 10. Lalu untuk photoresistor atau LDR ini terminal 1-nya terhubung ke VCC, lalu untuk terminal 2-nya ini terhubung ke A0, lalu untuk resistor ini terhubung dengan terminal 2 dan terhubung ke ground. Ini adalah rangkaian akhirnya. Lalu kita coba kode pemrogramannya. Ini untuk kode pemrogramannya sama dengan yang rangkaian sebelumnya, namun untuk outputnya diganti dengan DC motor. Nah, ini ada integer pin 13 ini terhubung ke motor yang satu, yang merah itu kabel merah, kemudian motor 2 ini terhubung ke pin 12, motor 3 terhubung ke pin 11, dan motor 4 ini terhubung ke pin 10. Lalu ada void setup, ini semua motor DC ini sebagai output, dan untuk sensornya atau LDR ini sebagai inputnya. Lalu ada serial begin 9600, lalu ini untuk logikanya. Jika datanya kurang dari 100, maka yang menyala adalah semua motor DC. Kemudian untuk yang datanya kurang dari sama dengan 300, maka yang menyala hanya motor 1 dan motor 2. Kemudian jika datanya kurang dari sama dengan 500, maka yang menyala adalah motor 3 dan motor 4. Lalu untuk yang terakhir, ini jika nilainya lebih dari 600, maka semua motor DC ini tidak menyala. Kita coba start simulation. Kita klik start simulation. Lalu kita lihat, ini nilainya 6, maka kurang dari 100. Nah, di sini semua motor DC-nya menyala. Ini terlihat di bagian ini, semua motor DC-nya menyala. Lalu kita coba untuk geser dari kondisi gelap ke keadaan yang lebih terang. Kita geser ke kanan, lalu nilai yang muncul ini 193, yang artinya ini adalah termasuk logika yang kedua, yaitu kurang dari sama dengan 300. Jadi yang menyala adalah motor 1 dan motor 2. Untuk motor 3 dan 4-nya ini terlihat 0 RPM, artinya tidak menyala. Kemudian kita geser lagi. Nah, seperti ini. Ini nilainya 476, yang artinya kurang dari sama dengan 500. Berarti yang menyala adalah motor 3 dan motor 4. Untuk motor 1 dan 2-nya ini tidak menyala. Terlihat juga di sini 0 RPM tampilannya, atau rodanya ini tidak menyala. Kemudian kita geser ke paling cerah. Ini nilainya adalah 679, yang artinya lebih dari 600. Ini motornya semuanya tidak menyala karena sesuai dengan logika yang dibuat di sini. Untuk nilai yang lebih dari 600, maka semua motor DC-nya ini adanya low atau semuanya tidak menyala. Kita atur lagi, misalnya ke yang kondisi gelap. Nah, ini menyala semuanya karena yang ditampilkan adalah 6. Jadi di serial monitornya 6, berarti masuk ke logika yang pertama, yaitu kurang dari 100, maka semua motornya ini menyala. Dan kita geser lagi, dan akan ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan logika yang telah ditentukan. Nah, seperti ini. Dan kita stop simulation. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.